Rekod sudah siap Bu Septi rekodnya. Oh, udah. Baiklah, Bapak Ibu, selamat malam. Pada hari ini kita bertiga akan melakukan proses coaching untuk tugas 2.3 A6 demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada sesi 1 ini Bapak Ibu, deskripsi kegiatan kita adalah ada 3 pemeran dalam pelaksanaan pengambilan video untuk memenuhi tugas ini. Adapun tugas itu adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pemeran pada sesi 1 ini adalah 1 supervisor yaitu Evi Eprianti, kedua coachnya adalah Ibu Septi Haryani, ketiga coachnya adalah Bapak Mawardi. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melaksanakan tahap pra-supervisi. Baik, sudah siap mungkin Pak Mawardi, Ibu Septi? Siap Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum Ibu Septi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Evi, alhamdulillah Bu, saya sehat. Syukur alhamdulillah. Silakan duduk Ibu Septi. Baik Bu, terima kasih. Nah, begini Bu Septi, tujuan saya memanggil Ibu ke sini adalah untuk membicarakan tentang rencana kegiatan supervisi terhadap kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu, saya siap untuk membicarakannya. Septi, kali ini saya akan memastikan apakah Ibu Septi mengingat jadwal hari ini, bahwa hari ini adalah jadwal coaching Ibu Septi terhadap coachee Ibu? Iya Bu, saya sudah siap dan saya sudah menghubungi coachee saya. Oke, nah Ibu Septi, sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan membicarakan tentang rubrik penilaian untuk Ibu Septi yang akan saya gunakan untuk menilai Ibu Septi dalam kegiatan coaching nanti. Baik Bu, siap Bu Evi, saya bersedia berdiskusi dengan Ibu nanti. Baik Bu Septi, mari kita mulai diskusi ya. Iya Bu, mari. Diskusi tentang rubrik penilaian yang akan digunakan sebagai pedoman penilaian saat coaching. Saya mengajak Ibu untuk mendiskusikan tentang rubrik penilaian ini bersama Ibu, di mana rubrik ini akan saya jadikan sebagai pedoman untuk melakukan penilaian terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan. Baik Bu Evi, silakan. Nah, Bu Septi, tentang rubrik penilaian ini menyajikan tentang penilaian proses coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu sesuai dengan alur tirta, di mana di dalam alur tirta tersebut Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Ibu nanti, yaitu Pak Mawardi, dan bagaimana nanti respon coachee Ibu ya terhadap pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Kemudian juga Ibu harus ingat dalam coaching itu ada prinsip coaching, di mana nanti juga akan masuk dalam penilaian saya, yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi terhadap coachee Ibu. Nah, sebelum proses coaching dilaksanakan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik Bu, saya mengerti. Silakan Ibu menanyakan tentang hal-hal yang terkait tentang proses coaching nanti. Yang pertama yang saya tanyakan yaitu kompetensi coaching.
bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching yang Ibu akan lakukan nanti? Baik Bu, begini, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam coaching, saya akan berperan sebagai coach yang menjadi pendengar aktif terhadap coachee saya, yaitu Pak Mawardi. Saya juga bersikap presence atau kehadiran penuh serta mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada beliau. Oke, baik. Yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Silakan Ibu jelaskan. Oh ya, jadi begini Bu, bagian kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi, yaitu saya akan memberikan pertanyaan fokus pada permasalahan yang dihadapi coachee saya. Dan saya akan menjadi pendengar aktif untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, fokus pada masalah. Baik. Nah, yang ketiga Ibu, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, saya akan berusaha memberdayakan potensi coachee saya, sehingga coachee saya nanti bisa mendapatkan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada pada diri coachee saya. Saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk membantu coachee saya, sehingga coachee saya bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara dan kemauan coachee itu sendiri. Nah, baik Ibu. Saya rasa cukup pertanyaan prasupervisi dari saya. Nanti setelah Ibu melakukan coaching, akan ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee Ibu. Silakan Ibu lakukan semua apa yang sudah kita bicarakan di atas tadi. Baik Bu, terima kasih. Izin saya mau melakukan coaching terhadap coachee saya, Bu. Sama-sama Ibu Septi, silahkan. Waduh. Siap. Pada bagian kedua ini yaitu tahap observasi, di mana yaitu kegiatan coaching. Kegiatan ini disupervisi dan diobservasi dan dinilai oleh supervisor, yaitu diperankan oleh Bu Evi. Coachnya yaitu saya sendiri Septi Haryani, coachnya saya sendiri Septi Haryani, dan coachnya adalah Pak Mawardi. Di mana di sini topiknya yaitu meningkatkan kompetensi penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran. Assalamualaikum Pak Ardi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Septi, alhamdulillah saya sehat Ibu. Syukur alhamdulillah Pak, silakan duduk Pak Ardi. Baik Bu Septi, terima kasih. Pak Ardi, hari ini kita akan melakukan coaching terkait aktivitas pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan tadi. Untuk itu, apa yang ingin Pak Ardi sampaikan ke saya? Baik Bu, hal yang ingin saya sampaikan adalah tentang kondisi pembelajaran yang sudah saya laksanakan Bu Septi. Baik Pak, lalu apa yang Pak Ardi rasakan tentang kondisi pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Saya merasa pembelajaran yang sudah saya lakukan itu kurang menarik, Bu, untuk perhatian siswa, Bu. Hal itu terlihat dari capaian hasil belajar siswa yang masih di bawah ekspektasi, masih belum tercapai tujuan pembelajaran. Nah, Pak Ardi, menurut Pak Ardi, apa yang menjadi penyebab dari capaian hasil belajar bahwa belajar siswa Pak Ardi masih belum tercapai tujuan pembelajarannya? Saya sadar dari kegiatan pembelajaran itu masih belum tercapai tujuan. Pembelajaran ini adalah hal mendasar yang membuat siswa saya kurang bersemangat, Bu, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal itu karena media pembelajaran yang saya gunakan sepertinya kurang menarik.
Oh, jadi begitu. Jadi kira-kira apa yang akan Pak Ardi lakukan dalam melakukan perbaikan pembelajaran agar hasil belajar nanti bisa tercapai tujuan pembelajaran? Saya ingin membuat media pembelajaran yang menarik sesuai media yang diminati siswa, Bu. Eh, kalau begitu, menurut Pak Ardi, media apa yang akan Pak Ardi gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Media pembelajaran berbasis digital, Bu. Namun untuk menerapkannya saya memiliki kendala, jujur Bu ya. Saya masih gaptek dalam memanfaatkan teknologi ini, Bu, untuk membuat media pembelajaran tersebut. Jika itu kendala yang Pak Ardi rasakan, lalu langkah apa yang bisa menjadi kiat agar bisa keluar dari masalah tersebut? Begini Bu, saya akan belajar memanfaatkan teknologi khususnya untuk pembuatan media pembelajaran. Saya akan minta bantuan rekan saya untuk mengajari dan menuntun, serta saya juga akan berusaha mengikuti pelatihan, Bu, maupun belajar mandiri dengan belajar memanfaatkan berbagai media sebagai referensi saya dalam melakukan pengembangan diri saya, Bu. Nah, lalu kapan waktu belajar yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan kemampuan menggunakan teknologi untuk membuat media pembelajaran nanti? Saya mengikuti jadwal komunitas belajar sekolah. Juga saya membuat kesepakatan waktu dengan rekan saya yang bersedia mendampingi belajar saya di luar jam mengajar, Bu. Nah, jadi begitu ya Pak ya. Apa yang akan Pak Ardi lakukan agar media digital yang Bapak buat nanti bisa menarik perhatian siswa agar lebih meningkat? Saya akan membuat media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Saya akan mencari konten-konten digital yang relevan sebagai referensi saya dalam membuat media pembelajaran. Misal berupa games, kuis, serta slide untuk memaparkan materi pembelajaran. Nah, jadi apa yang membuat Pak Ardi yakin bahwa hal itu adalah cara yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa tercapai secara optimal? Saya yakin dengan cara yang demikian, Bu, kemampuan saya akan bidang IT akan meningkat. Saya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Serta dalam memanfaatkan media, saya akan melibatkan murid dalam kegiatan belajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang menggembirakan terhadap murid. Sehingga jika murid merasa bahagia dan senang, maka mereka akan mendapatkan kegiatan pembelajaran dengan penuh antusias, Bu. Semangat dan pembelajaran nanti akan terasa penuh makna yang akan bisa memberikan dampak yang positif kepada siswa. Nah, baik Pak Ardi. Eh, adakah hal lain yang ingin Pak Ardi sampaikan dalam penggunaan IT sebagai alat untuk membuat media pembelajaran? Oh iya Bu, ada tentunya. Saya merencanakan untuk membuat tugas proyek berbasis digital kepada para siswa karena saya rasa mereka sudah tak asing lagi dalam menggunakan gadget. Hal ini juga saya memiliki tujuan agar siswa tidak terlalu asyik main bebas secara online. Mereka akan memiliki waktu yang berkualitas belajar memanfaatkan IT untuk tugas proyek di rumah. Baik. Sejauh ini apa yang Pak Ardi dapatkan dalam obrolan kita tadi, Pak? Alhamdulillah. Dengan melakukan obrolan yang berkualitas ini, saya merasa banyak mendapat ide-ide yang bisa saya munculkan untuk mendapatkan cara bagaimana saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya dalam hal kemampuan IT. Saya merasakan tingkatkan untuk meningkatkan tugas saya memberikan fasilitasi kegiatan pembelajaran untuk siswa-siswi saya sesuai dengan kontrak zaman, Bu. Nah, baik Pak Ardi. Kira-kira kapan target Pak Ardi dalam hal pengembangan kemampuan IT tersebut? Dalam pengembangan kemampuan IT, targetnya dalam minggu kedua bulan depan, Bu. Saya siap untuk
memberikan laporan tentang pencapaian pengembangan kemampuan IT saya. Saya akan melengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan serta penerapan pembelajaran dalam kelas saya, akan membuat testimoni dari murid-murid saya, Bu. Baik, Pak Ardi, semoga rencana Bapak berjalan sesuai dengan yang Bapak rencanakan dan mendapatkan hasil sesuai harapan. Oke, saya rasa cukup bincang-bincang kita hari ini, Pak Ardi. Kepada Pak Ardi, boleh meninggalkan ruangan saya untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Silakan, Pak Ardi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Septi. Sama-sama, Pak Ardi. Izin saya, permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ardi. Silahkan melanjutkan aktivitas berikutnya. Kegiatan ketiga adalah pasca observasi. Supervisor calon guru penggerak A, Ibu Evi, melakukan percakapan pasca supervisi dengan memberikan umpan balik berbasis coaching kepada supervisi atau coach pada CGPB, yaitu Ibu Septi, berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai perkembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Supervisor dapat mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Assalamualaikum, Ibu Septi. Waalaikumsalam, Bu Evi. Alhamdulillah, Bu Septi. Tadi Bu Septi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Ardi. Di sesi pasca observasi coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pelaksanaan coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi. Baik, Bu. Silakan, Bu. Nah, bagaimana Bu Septi menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Baik, Bu. Saya merasa sudah melaksanakan coaching menggunakan alur Tirta, Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Jadi begini, saya merasa sudah melalui tahapan untuk mengcoaching rekan saya yang tidak lain merupakan akronim dari Tirta itu sendiri, yakni alurnya yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi itu, Bu, yang saya rasakan. Iya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Bu? Tentu saja boleh, Bu Evi, silakan. Saya mengamati tadi, pada saat coaching tadi, Ibu melakukan tugas sebagai coach dalam memberikan pertanyaan untuk menstimulus coachee Ibu, itu sudah sesuai dari standar yang kita rujukan berdasarkan alur Tirta. Alhamdulillah, terima kasih Bu Evi. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Bu Evi, perasaan saya sangat senang sekali, Bu Evi. Oke, Ibu Septi, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi, saat Ibu mengajukan pertanyaan, ada beberapa kalimat yang kurang efektif yang Ibu ucapkan. Saya mengamati Ibu melakukan beberapa kali yang demikian. Sebetulnya, kalau merujuk ke standar, seharusnya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan, haruslah menggunakan kalimat yang efektif. Bagaimana pendapat Ibu? Oh, iya Bu, saya juga merasakan yang demikian itu tadi. Oke, apa rencana tindakan untuk selanjutnya, Bu Septi? Oh, jadi untuk rencana selanjutnya, Bu Evi, berdasarkan pengamatan yang Bu Evi lakukan tadi, saya juga menyadari, jadi saya akan belajar lagi dan mempersiapkan catatan pertanyaan untuk menggunakan kalimat yang efektif agar mudah dipahami oleh coach saya. Oke, baik. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di
area ini? Baik Bu, saya akan melakukan rencana coaching lagi kepada rekan saya yang memiliki masalah, yang perlu solusi untuk mendapatkan solusi dari dirinya sendiri dengan cara saya memberikan stimulus berupa pertanyaan yang memunculkan ide dari mereka sendiri untuk menyelesaikan masalahnya atau mendapatkan solusi-solusi yang diinginkan. Oke, bagus sekali Bu Septi, luar biasa. Nah, kapan, di mana, dan siapa yang akan Ibu Septi bantu selanjutnya nih? Rencananya minggu depan, Bu, di ruangan saya. Nah, saya sudah janji dengan Bu Wulan untuk melakukan coaching untuk memunculkan solusi yang beliau hadapi, yakni permasalahan beliau adalah sulitnya memiliki kelas yang kondusif dalam pelaksanaan pembelajaran. Oh, oke, oke, oke. Nah, Ibu Septi, dari kegiatan observasi terhadap proses coaching yang telah Ibu Septi lakukan, saya membuat catatan bahwa proses coaching yang Ibu lakukan itu sesuai dengan alur Tirta, di mana di dalam alur Tirta Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi, kemudian dan coachi Ibu memberikan respon terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan. Kemudian juga Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching di mana kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi terhadap coach Ibu sebelum proses coaching tadi. Terima kasih sekali, Bu Evi. Oke, apa yang telah Ibu dapat dari proses ini, Bu? Jadi begini Bu, saya merasa saya mendapatkan pengalaman mengcoaching coachi saya, sehingga apa kekurangan saya dalam proses coaching tadi yang sudah saya ketahui akan saya perbaiki di kegiatan coaching selanjutnya, agar hasil coaching selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, Bu. Oke, baik Ibu Septi, alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai sampai tahap pasca observasi. Semoga proses coaching ini menjadi pengalaman Ibu dalam menerapkan alur Tirta pada proses coaching. Sehingga Ibu menjadikan pengalaman ini juga agar nanti dapat melaksanakan coaching menggunakan alur Tirta yang lebih baik lagi. Oke, baik Ibu Septi, terima kasih Ibu Septi atas waktunya kali ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan siap membantu teman-teman dengan segala macam permasalahan ataupun hal yang ingin dikembangkan melalui proses coaching. Assalamualaikum Bu Septi, saya permisi dulu ya. Waalaikumsalam Bu Evi, silahkan. Terima kasih Bu Evi. Ya, sama-sama.